Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 Mei 2024 dengan judul Pedagang Semawi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Mari kita ikuti penjelasannya. Injil Kristus adalah satu berkat yang bisa diperoleh semua orang. Orang yang termiskin sanggup sama seperti orang yang terkaya membeli keselamatan, karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang bisa memperolehnya. Ia diperoleh melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai milik yang dibelinya sendiri. Dengan pendidikan yang tertinggi sekalipun, tidak menyanggupkan seseorang semakin dekat kepada Allah. Kita harus mencari mutiara yang harganya sangat mahal itu, tetapi bukan di tempat penjualan dunia atau dalam cara-cara duniawi. Harga yang harus dibayar bukanlah emas atau perak. Sebab itu adalah milik Allah. Tinggalkanlah pemikiran bahwa keuntungan-keuntungan duniawi dan rohani akan dimenangkan demi keselamatanmu. Allah menuntut penurutanmu dengan sukarela. Ia meminta engkau meninggalkan segala dosamu. Ada beberapa orang yang tampaknya selalu mencari mutiara sorga itu, tetapi mereka tidak menyerahkan sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan mereka yang salah. Mereka tidak mati terhadap diri mereka agar Kristus bisa tinggal dalam diri mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menemukan mutiara yang berharga itu. Mereka belum mengalahkan cita-cita yang tidak suci dan cintanya terhadap penarikan-penarikan duniawi. Mereka tidak memikul salib dan mengikut Kristus dalam jalan penyangkalan diri dan pengorbanan. Nyaris menjadi umat Tuhan, namun belum menjadi umat Tuhan yang sempurna, yang tampaknya mereka dekat kepada kerajaan sorga, namun mereka tidak dapat masuk ke sana. Hampir selamat tetapi tidak sepenuhnya selamat, berarti nyaris saja, namun hilang sama sekali. Perumpamaan tentang orang dagang yang mencari mutiara yang mahal itu mengandung dua arti. Berlaku bukan saja bagi manusia yang mencari kerajaan sorga, tetapi juga Kristus yang mencari ahli warisnya yang hilang. Kristus pedagang sorgawi itu mencari mutiara, melihat dalam manusia yang tersesat mutiara yang berharga, dalam diri manusia yang dinodai dan dirusakkan oleh dosa. Ia melihat kemungkinan-kemungkinan untuk penebusan. Hati yang telah menjadi medan peperangan dari pertikaian dengan setan dan yang telah diselamatkan oleh kuasa kasih adalah lebih berharga bagi penebus daripada orang yang tidak pernah jatuh. Allah memandang umat manusia tidak sebagai barang najis dan tiada berharga.
Ia memandangnya dalam Kristus, melihat mereka melalui kasih tebusan. Ia menghimpun semua permata dari semesta alam ini dan membuat rencana untuk membeli mutiara itu. Dan setelah Kristus mendapatkannya, ditempatkannya kembali pada mahkotanya. Seperti permata-permata yang mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 85 sampai 86. Renungkan lebih dalam. Jika keselamatan dapat dibeli melalui kemauan untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan, apakah yang menghalangi manusia untuk menyerahkan sepenuhnya kemauannya kepada Tuhan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu memberikan berkat dan sukacita rohani bagi kehidupan kami. Pada saat ini kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Tuhan urapi mereka. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka mendidik setiap siswa maupun mahasiswa juga memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. Para tim medis, dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah kekuatan, kesehatan, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap para pasien. Pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara juga Tuhan berkati mereka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan juga berikan sukacita senantiasa di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga selalu mengandalkan Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada janji Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.